Kita batasi sampai jam 12. Selanjutnya kami sampaikan untuk menyampaikan aspirasinya. Mohon maaf tidak membedakan atau bukan gradasi, bukan apa-apa ini. Ini sesuai dengan yang ditulis saja. Yang pertama, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, FGPPNS Nusantara. Silakan. Pertama untuk menyampaikan lebih dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pimpinan rapat, yang saya hormati juga para anggota DPR RI, Komisi 10, dan yang sangat saya banggakan adalah semua forum-forum guru yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasna. Kami dari Forum FGPPNS Nusantara. Di forum kami ini ada dari yang mewakili dari Sumbar dan dari Pekanbaru. Adapun permohonan kami ini Pak tentang penyelesaian semua permasalahan yang ada terkait honorer yang ada di anggota saya dan juga di teman-teman forum-forum lain. Kami mengapresiasi dari di Komisi 10 ini saya alhamdulillah bisa selesai menjadi ASN di tahun 2023 berkat kami dulu sudah sering-sering kesini terus. Terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya kami juga mengapresiasi kepada Kemenpan RB karena dari wacananya itu ada pengajuan untuk THK 2 dan juga non ASN. Tapi perlu semua ketahui bahwa kami ini di honorer ini bukan cuma hanya di non ASN. Sama saya ini ada namanya PG 2021 yang P1. Itu masih banyak belum lulus. Masih ribuan, ada 12 sampai 14 ribu lagi yang belum lulus. Itu, dan mereka masih terkatung-katung. Sementara kalau memang diajukan ini non ASN yang diajukan untuk formasi 2024, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Selanjutnya di forum kami juga begitu juga di daerah-daerah lain ada namanya Pak yang sudah lulus passing grade seperti TP karena tanpa penempatan itu terjadi di observasi. Sampai ada yang sudah kayak tidak lagi percaya untuk menjadi guru, tidak bisa tidak yakin lagi dia menjadi guru itu karena tidak lulus itu. Jadi dia seperti ada tekanan. Kenapa saya sering tidak lulus, sudah berapa kali ikut tidak lulus. Jadi kayak kita itu di dalam lingkungan kita itu dibilang apa ya, kok tidak bisa lulus-lulus terus, kamu guru kok bisa begitu ya. Jadi kan kita tekanan psikologis. Selanjutnya ada lagi kategori P. Kategori P ini banyak sampai ribuan sudah lulus passing grade tetap juga tidak diangkat. Dan ada juga PPG dan guru swasta. Maksud saya Pak, semua ini coba dimudahkan, diangkat semuanya tanpa tes lagi. Karena mereka memang sudah tes. Sama dengan kami yang waktu PG 2021. Kalau kita semua diselesaikan ini tidak lagi ada problem guru-guru yang kita harus perjuangkan nasib kita sampai ke sini. Itu coba saya mohon dengan sangat untuk Komisi 10 dari P1 ini yang memang sudah ada, terus yang TP, terus yang P itu diangkat saja jadi tanpa tes dan tanpa cuma melihat memang ada nama-nama mereka seperti di P1. Jadi tidak lagi terkatung-katung, tidak lagi kita harus itu menunggu formasi berikutnya mau bagaimana lagi regulasinya. Regulasi itu dimudahkan saja dengan formalitas karena memang sudah banyak yang sudah berumur di situ. Selanjutnya kalau kalau Kemenpan RB mengambil dengan data yang sudah ada di BKN di TMT 2022, nah bagaimana teman-teman yang cuma terdata di Dapodik? Kan banyak yang tidak terdata di BKN itu. Masalahnya kadang karena gajinya itu dari komite.
Jadi otomatis tidak bisa masuk padahal mereka itu sudah 10 tahun mengabdi. Itu jadi mohon dikaji lagi, kita mengambil saja dari Dapodik. Itu. Selanjutnya Pak, saya itu juga pembukaan formasi ini, kok bisa ABK lebih kecil daripada guru yang ada? Kalau memang toh ABK-nya itu analisis beban kerja itu cuma misalnya 10, sementara gurunya itu 20. Saya tanya sama teman-teman, kamu ngajar? Iya ngajar. Loh kok bisa ABK-nya lebih kecil daripada gurunya? Kalau memang guru itu 0 jam, ya itu masuk akal. Berarti ada kelebihan guru di situ. Selanjutnya Pak, kami juga punya tendik yang tidak pernah disentuh apapun. Sudah berkali-kali juga saya ke sini ini, insya Allah di formasi 2024 ada tendik. Tendik ini banyak di situ dari satpam, penjaga sekolah, dan juga yang petugas kebersihan. Lewat kesempatan ini juga saya mohon dengan sangat untuk tidak membedakan ASN, PNS dengan P3K. Dari pensiun, seragam, dan juga pengembangan karir. Kami sampai di sekolah itu Pak, kalau upacara kan beda baju kami. Kami pakai baju putih hitam, terus yang PNS itu memakai baju kaki yang warna kuning tuh. Sampai anak-anak saya bilang, Bu, kenapa tidak pakai baju sama dengan ibu itu? Jadi saya bilang, iya nak, baju itu mahal, jadi ibu belum sempat beli. Ayo kita beli ibu. Padahal karena itu memang tidak sesuai dengan dari undang-undang Kemendagri, memang dibedakan ya PNS dan P3K. Selanjutnya Pak, kalau di P3K itu hanya ada S1, sedangkan S2-nya tidak bisa dimasukkan. Nah, sedangkan kami itu memohon, kalau memang kita kan S1 itu di golongan 9. Nah, mereka juga sudah sekolah kan yang di S2 ini. Coba dikasih golongan 10 atau bagaimana supaya bisa dikaji kembali. Selanjutnya Pak, tidak diadakan lagi sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Karena apa? Setiap perpanjangan ini pasti ada terjadi sedikit masalah. Itu misalnya ada yang menyalahgunakan kewenangan, itu sementara kami harus diperpanjang. Kalau bisa Pak, tidak usah lagi perpanjang, tinggal di otomatis dia akan mengikuti sampai pensiun. Selanjutnya di 2021 kami itu ada 193.954 guru yang lulus di passing grade yang disebut P1. Nah, penempatannya ini Pak sangat jauh-jauh semuanya. Sebenarnya kami menerima, biarkanlah ya, karena memang kami ingin ya. Tapi setelah diikuti, ternyata kalau misalnya kita pinjar itu di jam 6.40, kita harus subuh dari rumah karena banyak teman-teman itu sampai 3 jam. Sementara mereka mau tinggal di sana itu tidak ada tempatnya. Yang lainnya kami di formasi BK Pak. Nah, BK ini bimbingan konseling. Nah, mereka ini terdapat mapel gemuk karena 150 murid baru 1 BK-nya. Kalau seperti ini terus tidak akan terurai. Bagaimana bisa tuntas target 2,3 juta untuk formasi 2024 kalau masih terjadi seperti ini. Kami mohon supaya BK juga dilinearkan ke SD untuk mengatasi bullying yang biasanya terjadi di SD. Kalau kami guru kelas kadang waktu kita sempit, jadi tidak bisa menangani anak-anak ini tersebut dengan lebih baik lagi. Terus ada sekolah SLB. Sekolah LSB ini kan masih banyak swastanya daripada negerinya. Sedangkan mereka kalau mau diberikan kesempatan itu untuk tes dan mengikuti ya serangkaian tes itu, ujung-ujungnya tidak lulus karena tidak adanya ijazah PLB.
Sementara di Indonesia yang ada itu cuma 2, di Padang katanya dengan di UPI untuk SLB. Jadi mereka ini juga kan kami perlukan untuk anak-anak kami yang istimewa. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah bisa memberikan mereka kesempatan untuk juga menjadi ASN. Kalau saya pikir kalau guru-guru juga sudah sejahtera, anak-anak juga semakin lebih maju lagi. Untuk itu coba pemerintah membuka formasi sebanyak-banyaknya, bagaimanapun caranya supaya semuanya ini merata, terutama di pelosok-pelosok itu Pak. Kalau mereka mau ikut ujian saja itu harus menyeberang lautan luas untuk mencapai cita-cita mereka, tapi ujung-ujungnya juga tidak lulus. Kesimpulannya, angkat semua honorer, baik dari database BKN ataupun database Dapodik, apalagi untuk P1, PG, dan P. Karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya. Kami mohon diberikan kesempatan juga untuk guru swasta masih tetap bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Itu saja dulu sementara Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sebuah kehormatan nih Pak Ketua Komisi hadir secara fisik sendiri, ini luar biasa, Pak Saiful Huda dari fraksi PKB, daerah pemilihannya Purwakarta, ya, Purwakarta, Karawang, Purwakarta. Selanjutnya ini Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara ternyata tidak hadir ya, nggak hadir. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Olivira. Channel belajar berbagi info pendidikan. Kami akan berbagi informasi tentang permohonan guru honorer se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama, Negeri dan Swasta FGP-PNS Nusantara. Penyelesaian guru honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Simak. Apa sajakah permohonan guru honorer se-Indonesia? Ketua Umum FGP-PNS Nusantara, Bunda Hasna, akan menyampaikan, memaparkan dan menjelaskan, mewakili seluruh guru honorer se-Indonesia, dalam undangan Komisi 10 DPR RI Undangan Rapat Paripurna, DPR RI, di Gedung Senayan, Jakarta. Pada hari Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Tuntutan kami, guru honorer se-Indonesia yaitu 1. Menyelesaikan semua permasalahan yang ada terkait honorer. Yang ada untuk tidak dites kembali, seperti yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 atau P1. THK 2 atau K2 atau P2. Guru non-ASN yang terdaftar di database BKN. PG, TP, P, P3, PPG. Baik itu PPG prajabatan ataupun PPG dalam jabatan. Segera untuk mengangkat kategori di atas agar tidak ada lagi anggaran untuk tes CAT dan peserta dari pelosok ke tempat tes. Biaya untuk tes CAT sangatlah besar. Di beberapa daerah mengeluhkan tidak ada buka formasi karena tidak ada biaya. Mengapa di lain hal foya-foya menghabiskan biaya untuk tes CAT? Seharusnya, tes CAT bisa dialihkan untuk pembayaran gaji P3K. Di sisi honorer juga bermanfaat, karena biaya untuk menempuh perjalanan ke tempat tes CAT. Terutama bagi teman-teman yang rumahnya jauh di pelosok pedalaman, bahkan ada yang harus menyeberangi sungai, bahkan lautan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Mengapa harus dites? Apakah pemerintah masih meragukan kemampuan kami selama puluhan tahun ini mengabdi? Sungguh ironis, nasib kami ditentukan hanya di depan laptop, pengorbanan kami ditentukan hanya dalam hitungan jam untuk seleksi CAT. Bukan kami menentang pemerintah, benar bahwa Indonesia membutuhkan tenaga guru yang cerdas. Apakah cerdas itu hanya dinilai dari teori? Apakah cerdas itu hanya dinilai dari mengerjakan soal? Meyakinkan iman. Sopan santun, ramah tamah, gotong royong, bekerja sama. Menanamkan rasa percaya diri. Menumbuhkan semangat berjuang.
dan mengajarkan agar tidak putus asa. Sedangkan siswa, ketika sudah lulus sekolah, terjun langsung ke masyarakat, bagaimana bersosialisasi, menjalin hubungan yang baik, dan berkontribusi yang baik, serta dengan bijak ketika menghadapi masalah. Dengan ini kami seluruh guru honorer se-Indonesia, memohon agar tidak diadakan tes, gunakan opsi lain, untuk menuntaskan guru honorer menjadi ASN P3K. 2. Untuk kami, yang tidak terdata di database BKN, pendataan mohon gunakan database Dapodik. Karena, banyak di antara kami yang tidak terdata di database BKN, mohon jangan dianaktirikan, cek dan survei data Dapodik. 3. Memperbanyak pembukaan formasi, ABK harus seimbang, dengan guru yang ada, terkait dengan guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Tolong buka formasi itu cek jumlah guru yang ada. Misalnya, ada guru honorer yang jumlahnya sedikit, tetapi, membuka formasi sangat banyak. Sehingga formasi itu terbuang sia-sia. Sedangkan di mata pelajaran yang lain jumlah guru honorernya banyak, tetapi formasi yang dibuka sangat sedikit. Jadi formasi itu harus saling sinkron dengan jumlah guru honorer yang ada. 4. Memberikan sanksi kepada Pemda atau Pemprov jika di daerahnya mempunyai honorer yang bekerja di sekolah-sekolah. Angkat semua menjadi ASN P3K. Arti mensukseskan program pemerintah, yaitu zero honorer. 5. Memberikan kesempatan kepada tendik atau tenaga kependidikan untuk diutamakan pada formasi 2024 karena posisinya sangat penting dan dibutuhkan di sekolah. 6. Memohon kepada pemerintah untuk tidak mengkotak-kotakkan ASN agar tidak ada gap antara PNS dan P3K dan tidak ada perbedaan antara PNS dan P3K dalam pensiun, pengembangan karakter, dan seragam. Artinya pemerintah itu jangan membeda-bedakan antara PNS dan P3K sebagai perbandingan. Nah, ini ada Pak Polisi dengan Pak Satpam. Nah kan, jadi Pak Satpam itu diberikan suatu kehormatan untuk diperbolehkan menggunakan seragam seperti Pak Polisi. Nah, mengapa antara PNS dan P3K ini seragamnya kok dibeda-bedakan? Jadi menimbulkan pertanyaan di siswa itu mengapa kok dibeda-bedakan? Dikaji kembali, P3K yang memiliki akademik S2 untuk diakui keberadaannya di P3K. Nomor 8, ini cantik ini. Pemerintah pusat mengambil alih formasi sehingga penghapusan honorer tuntas. Jadi semua honorer di tahun 2024 ini bisa tuntas jika formasi diambil oleh pusat. Karena kalau masih diserahkan ke Pemdanya masing-masing itu pasti tidak akan tuntas karena permasalahannya masalah pendanaan. Karena Pemda sendiri ragu-ragu untuk membuka formasi karena takut kekurangan masalah pendanaan. 9. Ditiadakan sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun P3K untuk berganti nama. Nomor 10. Pemerintah pusat memberikan instruksi ke pemerintah daerah untuk merelokasi guru-guru yang mengajar terlalu jauh dari rumah sehingga tidak efektif dan efisien. Jadi pemerintah harus jeli jika rumahnya terlalu jauh,
mohon diizinkan, mohon di ACC untuk pindah ke tempat atau rumah yang lebih dekat dengan rumahnya. Karena logikanya seperti ini, kalau rumahnya terlalu jauh, ya kalau kondisi cuaca tidak bagus, nah misalnya hujan atau bagaimana, itu akan menghambat juga masalah pendidikan. 11. Mendesak pemerintah untuk menuntaskan guru-guru dan tenaga kependidikan sesuai TMT atau masa kerja dan lamanya pengabdian. Jadi mohon dituntaskan terlebih dahulu yang sudah honorer lama. Dan ingat, tidak boleh disaingkan dengan guru-guru TMT di bawah 2 tahun ataupun yang baru mengajar. 12. Membuka formasi BK untuk dilinearkan ke sekolah dasar atau SD untuk mengatasi bullying yang terjadi di sekolah dasar. Jadi peran guru bimbingan konseling ini sangat dibutuhkan dan sangat dinanti-nantikan di SD. Untuk guru SLB, mohon diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K meskipun ijazahnya bukan pendidikan luar biasa atau PLB. 14. Buka formasi semua mata pelajaran sebanyak-banyaknya. Buka formasi untuk mata pelajaran yang jarang dibuka. Ini misalnya ya, bukan hanya 2 mata pelajaran ini yang jarang dibuka. Ini kami tuliskan hanya misalnya pendidikan agama Islam dan matematika. Sedangkan masih banyak yang lain seperti geografi, fisika, dan lain-lain. Ini mohon dibuka untuk mata pelajaran yang jarang sekali dibuka formasi. Jadi untuk apa buka program studi jika tidak buka formasi? Guru yang tidak terdata di database BKN diupayakan diberikan kesempatan dan kemudahan untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa alasan apapun, karena sudah mengabdi. Dapat dilihat dari TMT 2002 ke bawah hanya administrasi saja. Untuk TMT 2022 ke atas, ayo silakan dilaksanakan tes CAT karena belum mencapai 3 tahun mengabdi. Memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak membuka formasi P3K. Jadi ini sanksinya ini terserah apa saja yang berfungsi untuk memberikan efek jera. Karena jika Pemda tidak diberikan sanksi apapun, mereka akan seperti itu terus setiap tahunnya. Bagaimana terrealisasi program dari pusat jika Pemda tidak mendukung? Kesimpulan, angkat semua guru honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik, karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya, sisanya untuk guru swasta. Jadi itulah tuntutan kami guru honorer se-Indonesia agar dapat terrealisasi menjadi ASN P3K guru di tahun 2024. Amin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe.
agar kiranya dapat menekan tombol subscribe agar selalu update mendapatkan info seputar pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.